Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita baca dari 1 Samuel pasal yang ke-30 ayat yang ke-6. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Daud sangat terjepit. Ada 600 orang anak buahnya, tentaranya, mau melempari dia dengan batu. Kalau saudara baca sebelumnya, Daud ini kembali ke kota Siklag, di mana dia tinggal itu di Filistin selama 1,5 tahun. Dia pergi bergabung dengan Filistin, mau berperang, tapi mereka tolak. Terus dia kembali 3 hari perjalanan. Waktu mereka pulang, istri-istri, anak-anak, harta benda, dan sekota Siklag itu telah rata. Telah diambil oleh orang Amalek. Sehingga anak buahnya 600 orang mau melempari dengan dia guna batu. Ini persoalan Daud yang sangat besar. Dia sebelumnya udah banyak persoalan. Dia melawan Goliat, Tuhan beserta dia menang. Dikejar-kejar oleh Saul, bahkan satu waktu di gua Adulam, dia udah di dalam gua, Saul datang di situ, tapi untung dia hanya sampai di mulut gua, tapi dia diselamatkan oleh Tuhan. Dan banyak hal, Saul mau lempar dia dengan lembing, tapi semua dia selamat. Tapi sekarang ini, dia sangat terjepit, atau mempunyai persoalan yang sangat besar. Dan karena 600 orang anak buahnya mau membunuh dia. Karena semua harta, istri, anak, semua termasuk istri daripada Daud. Dia pun pusing. Tapi problem ini adalah problem yang besar. Sebab itu dia terjepit. Tapi apa yang Daud lakukan di dalam persoalan yang berat ini? Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Dan kita akan pelajari bagaimana Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Begitu juga kalau kita praktekkan dalam hidup kita. Saudara dan saya selama mengikut Tuhan, ada yang udah lama ikut Tuhan, ada yang baru. Tetapi di dalam kehidupan kita ini udah banyak persoalan dan Tuhan menolong, Tuhan menolong, Tuhan menolong. Kalau saya sendiri boleh bersaksi udah banyak. Tahun 83 saya divonis kanker tiroid. Tapi puji Tuhan sampai sekarang masih hidup. Banyak hal, banyak. Tapi Tuhan selamanya setia menolong saudara dan saya. Tetapi dalam pandemik coronavirus atau COVID-19 ini, saudara lihat, ini belum pernah terjadi di dunia ini. Belum pernah terjadi, katanya tahun 1917 ada dulu wabah. Tapi belum pernah terjadi seluruh dunia. Semua negara, katanya 189 negara, semua kena. Bahkan di Amerika terakhir ini ada 30.000 lebih orang yang meninggal. Ini belum pernah terjadi. Dunia tidak boleh kemana-mana, saudara dan saya harus tinggal di rumah. Kalau di sini keluar harus ada jarak 2 meter. Jadi anak-anak libur sekolah di mana-mana. Nah ini adalah sesuatu yang besar. Tapi di dalam hal yang seperti Daud yang kejepit ini, apa yang dia lakukan? Dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Jadi contoh kita di dalam hal sekarang kita menguatkan kepercayaan. Mungkin saudara tanya bagaimana? Ayat yang ke-7 dari 1 Samuel. Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar dan Ahimelek, bawalah efod kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Kemudian Daud bertanyalah kepada Tuhan. Daud langsung mencari Tuhan, mencari wajah Tuhan. Dia masuk, dia pakai baju efod sebagai imam. Saya udah terangkan sebelumnya bahwa Daud menjadi imam dan pertama dan abis itu dia menjadi raja.
pertama kali. Dan saudara sekarang dan saya adalah 1 Petrus 2 ayat 9, kita adalah imam dan raja nih. Nah, Daud membuat kemah Daud. Kemah Daud ini semua orang boleh masuk nanti sesudah dia menjadi raja. Dia boleh mencari Tuhan, laki-laki perempuan. Kalau sebelumnya waktu kemah Musa cuma ada laki-laki. Sebab itu di firman Tuhan dari dari Kisah Para Rasul ayat 15 dikatakan begini, ayat 16. Waktu mereka bingung, murid-murid Tuhan tuh bingung, kenapa ini Petrus udah menginjil ke orang yang bukan orang Israel, orang Yahudi. Maka datanglah firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 16. Kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali pondok Daud yang telah roboh, dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan. Ayat 17, supaya semua orang lain mencari Tuhan dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang kusebut milikku, demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya ini, yang telah diketahui sejak semula. Akhir zaman sekarang Tuhan bangun pondok Daud, sehingga saudara dan saya bisa masuk hadirat Tuhan, bisa langsung bertemu dengan Tuhan Yesus. Kalau dulu harus ada imam, ada raja, sekarang saudara bisa masuk. Jadi ke dalam keadaan terjepit sekarang, apa yang harus kita lakukan? Kita masuk, cari wajah Tuhan. Dan cari wajah Tuhan dan coba dengar apa yang Tuhan berfirman. Karena waktu Daud masuk, di ayat 8 dari 1 Samuel 30, maka bertanyalah Daud kepada Tuhan, haruslah aku mengejar gerombolan itu? Dapatkah mereka kususul? Dan dia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Saudara lihat, kalau kita masuk di hadirat Tuhan, bukan saja kita bisa rasakan damai dan sukacita, tapi kita bisa mendengar suara Tuhan. Bagaimana bisa mendengar suara Tuhan? Kalau saudara mempunyai hubungan yang dalam dengan Tuhan, maka Tuhan akan berfirman di dalam hati saudara. Nah, kalau firman Tuhan datang, rema Tuhan datang, iman akan dibangkitkan. Karena iman itu datang dari pendengaran firman Tuhan. Sebab itu kita belajar untuk mendengar. Yohanes 10 dikatakan, domba-dombaku mendengar suaraku. Bagaimana kita mendengar? Ini adalah problem. Bagaimana saudara bergaul dengan Tuhan, maka saudara bisa mendengar akan suara Tuhan. Mempraktekkan itu dalam kehidupan sehari-hari. Sebab itu di Ibrani pasal yang keempat, mulai ayat 14. Karena kita sekarang ini mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Haleluya. Kita punya imam besar. Siapa imam besar kita? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus imam besar yang bisa masuk sampai di ruangan Maha Kudus. Dan dia sekarang ada di sana, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan itulah pengantara kita. Ada apa-apa, saudara butuh pertolongan, datang kepada dia. Ayat 15 dari Ibrani pasal 4. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Puji nama Tuhan Yesus. Imam besar kita Tuhan Yesus. Dia tahu semua, berasakan dulu bagaimana kelemahan-kelemahan saudara dan saya. Dia pernah alami. Apapun persoalan saudara, dia pernah alami. Dan turut merasakan. Dia rasa. Sebab itu ayat 16 dari Ibrani 4. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Saat sekarang ini, kita tidak boleh keluar dari rumah kalau tidak penting. Saat saudara dan saya berhubungan lebih dalam lagi dengan Tuhan. Baca firman Tuhan, banyak berdoa, berhubungan dengan Tuhan. Minta pertolongan Tuhan dengan
itu dengan penuh keberanian datang menghampiri tata kasih karunia. Supaya saudara menerima pertolongan kita pada waktunya. Haleluya. Saya mau menguatkan saudara. Saya mau encourage. Saya juga mau menguatkan diri saya sendiri. Di dalam persoalan yang berat yang kita alami saat ini, seluruh dunia, tidak ada jalan lain. Mari kita masuk di takhta kasih karunia Tuhan. Supaya kita menerima rahmat, menemukan kasih karunia. Apa artinya kasih karunia? Yaitu pemberian dari Tuhan. Saudara dan saya diselamatkan oleh kasih karunia. Kasih karunia definisinya yaitu kekuatan ilahi supaya saudara dan saya bisa melakukan kehendaknya Tuhan. Kita bisa masuk sekarang. Kita punya imam besar agung, Tuhan Yesus. Jadi setiap saat saudara bisa datang dan kita akan mendapat pertolongan kita pada waktunya. Sebab itu Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Daud menguatkan kepercayaannya pada Tuhan Allah. Saudara dan saya bisa menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allah melalui datang di takhta kasih karunia Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.